Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas artikel ilmiah Grup 2 Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Desain Ergonomis pada Produktivitas Kerja di Kantor, di mana kita telah menyusun artikel ilmiahnya pada tugas kelompok 1 dan 2. Kemudian pada tugas kelompok ketiga ini kami akan mempresentasikan dengan PowerPoint yang telah kami buat untuk menunjang tugas kelompok yang ketiga. Begitupun ada susunan yang akan kami sampaikan. Pertama mengenai abstrak, kemudian pendahuluan, dilanjut dengan metode penelitian, kemudian ada pembahasan mengenai hasil dan pembahasan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan juga contoh daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Audia. Dipersilahkan, Mbak. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh desain ergonomis terhadap produktivitas kerja di kantor. Masalah yang terjadi adalah karyawan sering mengalami stres karena lingkungan kerja yang kurang nyaman sehingga berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan karyawan di tempat kerja. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner yang diisi oleh 100 karyawan dan wawancara dengan 10 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain ergonomis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenyamanan dan produktivitas karyawan di tempat kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain ergonomis sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja sehingga perlu untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan desain ruang kerja agar tetap mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan dan pendekatan holistik terhadap desain tempat kerja yang ergonomis. Bagian A, pendahuluan. Sebagian besar karyawan kantor menghabiskan waktu di dalam ruangan. Jika ruangan kerja tidak nyaman, maka dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi kesehatan fisik serta mental karyawan. Oleh karena itu, ruangan kerja harus dirancang menggunakan desain ergonomis. Desain ergonomis ini bertujuan menjaga posisi tubuh yang baik dan mengurangi risiko cedera. Penting bagi ruangan kerja untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, serta kualitas kerja manusia. Manfaat desain ergonomis antara lain yaitu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan, serta mengurangi stres. Integrasi konsep ergonomis penting untuk memahami dan mengintegrasikan konsep kantor yang nyaman dengan desain ergonomis. Perbaikan tata ruang dapat dilakukan dengan memodifikasi meja, rak, kursi, tata letak, jenis lampu, ventilasi, dan sebagainya. Desain ergonomis merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas stres. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh desain ergonomis terhadap produktivitas kerja di kantor menjadi sangat penting. Oke, selanjutnya bagian B, yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui desain ergonomis yang baik di tempat kerja dan produktivitas kerja yang meningkat. Kemudian, data penelitian ini bersumber dari karyawan kantor yang bekerja di depan komputer. Dilakukanlah proses kuesioner kepada 100 orang dan juga wawancara kepada 10 dari 10 orang dari 100 orang yang telah kita tunjuk di tempat kerja kantor yang ada. Kemudian, tujuan kuesioner dan wawancara ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu suasana hatinya, kemudian postur tubuh, kenyamanan furnitur, dan peralatan kantor, di mana semua ini yaitu untuk mengetahui potensi masalah ergonomis yang terdapat di lingkungan kerjanya untuk meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja tersebut.
Yang bagian C, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain ergonomis memiliki dampak signifikan terhadap kenyamanan dan produktivitas karyawan di tempat kerja. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 100 responden, ditemukan beberapa temuan utama sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah dengan furnitur yang digunakan merasa sudah nyaman? Yang menyatakan setuju 90% dan tidak setuju 10%. Pertanyaan kedua, apakah setelah bekerja lebih dari 2 jam di depan komputer sudah merasa pegal? Hasil menunjukkan untuk setuju 70% dan tidak setuju 30%. Ternyata pertanyaan ketiga, apakah layar komputer yang digunakan sudah sesuai dan nyaman? Untuk yang setuju 35% dan tidak setuju 65%. Pertanyaan keempat, apakah penambahan musik ruangan akan membuat lebih nyaman? Untuk yang setuju 75% dan tidak setuju 25%. Pertanyaan kelima, apakah dengan adanya kopi gratis dan pada pantry dapat membantu Anda untuk tetap fokus? Yang setuju 90% dan tidak setuju 10%. Pertanyaan yang keenam, apakah kursi kerja yang digunakan sudah cukup nyaman? Untuk yang setuju 90% dan yang tidak setuju 10%. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah meja yang digunakan sudah cukup nyaman? Yang setuju 90% dan tidak setuju 10%. Pertanyaan pertama, tercatat 10 dari 100 orang merasa tidak nyaman dengan furniture yang digunakan karena tinggi badan kurang dari 160 cm, mengakibatkan posisi tubuh yang tidak sesuai dengan tinggi meja. Pertanyaan kedua, banyak orang merasa pegal karena tidak ada peregangan berkala setelah 30 menit duduk di depan komputer. Pertanyaan yang ketiga, sebagian besar orang masih menggunakan layar komputer yang kecil, 15 inch. Pertanyaan yang keempat, penggunaan musik refleksi membuat nyaman dalam proses bekerja di kantor, sehingga dapat membuat suasana hati lebih baik. Pertanyaan yang kelima, banyak orang yang merasa lebih fokus saat bekerja di kantor dengan adanya minuman kopi gratis dari pantry. Saat merasa mengantuk, para karyawan dapat membuat kopi untuk mengembalikan fokus dalam bekerja. Pertanyaan yang keenam, sesuai hasil kuesioner terdapat 10 orang yang merasa tidak nyaman dengan kursi yang digunakan. Untuk yang pertanyaan ketujuh, sesuai dengan data hasil hasil nomor 1 dan nomor 6, terdapat 10 orang yang masih belum merasa nyaman karena dibutuhkan adjustment untuk posisi meja. Dan untuk hasil wawancara dengan 10 responden mendukung temuan ini. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penyesuaian ergonomis seperti penggunaan kursi yang mendukung punggung dan meja yang bisa disesuaikan tingginya sangat membantu mengurangi stres dan kelelahan fisik selama bekerja. Bagian D, kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa desain ergonomis sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan. Dari hasil survei terhadap 100 orang, ditemukan beberapa masalah seperti furniture yang tidak pas, kurangnya peregangan, dan peralatan kerja yang kurang ergonomis. Adapun dari manfaat desain ergonomis, yang pertama meningkatkan produktivitas, karena karyawan yang nyaman akan lebih fokus dan produktif. Dan yang kedua, mengurangi kelelahan. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karena karyawan merasa lebih dihargai dan efeknya karyawan lebih loyal pada perusahaannya. Adapun untuk daftar pustaka dari keempat akan tertuju kepada yang nomor 4,
dengan karya Azahra tahun 2022 dengan judul Implementasi Desain Ergonomis di Tempat Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Karyawan. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman untuk presentasi tugas presentasi ini telah selesai.